Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam 5 menit saya akan menjelaskan lebih rinci tentang paradigma konstruktivisme, ya, di mana paradigma ini adalah untuk pencarian makna dan pemahaman mendalam. Jadi lebih ke interpretasi individu-individu, bagaimana pandangan dia, bagaimana perasaan dia, sesuai dengan pengalaman masing-masing, latar belakang ideologi, latar belakang keilmuan masing-masing. Nah, dan fokusnya untuk menghasilkan pola makna secara induktif dari individu-individu yang begitu banyak, kemudian diangkat menjadi satu teori tertentu. Secara ontologis, realitas dianggap sebagai sesuatu yang bersifat jamak maknanya, jadi bisa multi tafsir walaupun satu subjek. Secara epistemologis, peneliti akan selalu berbaur dengan subjek, sehingga kemudian pengetahuan itu dikonstruksi bersama antara peneliti dengan subjek, dan akan syarat nilai atau value bound terikat dengan nilai-nilai, dan bias yang terjadi dari interaksi antara peneliti dan subjek dan adanya syarat nilai-nilai itu diakui secara terbuka. Sehingga kemudian metodologinya itu induktif dan interpretatif, dan ini dikenal dengan metode kualitatif. Sebagai contoh paradigma ini, misalnya dalam studi Islam kontemporer, contoh studi misalnya konstruksi makna hijrah di kalangan selebriti urban, studi fenomenologi. Jadi di sini sama sekali tidak ada angka-angka ya. Jadi peneliti tidak kemudian menyebarkan angket kepada para selebriti, artis-artis yang hijrah, tetapi mereka justru akan mendekat, berbaur dengan mereka, kemudian bercerita dari hati ke hati, bahkan kalau bisa itu deep interview ya, jadi mungkin lama sekali bergabung dengan mereka, bagaimana perasaan mereka, bagaimana pengalaman mereka dan seterusnya, dan itu kalau bisa gitu ya, kalau bisa kemudian subjek itu sama sekali tidak merasa sedang diteliti, sehingga dia bisa mengeluarkan segalanya seperti orang yang sedang curhat kepada temannya. Jadi benar-benar menggali thick description, jadi nanti akan mendapatkan banyak sekali data, ratusan lembar catatan ya, dari apa yang dia gali sedalam-dalamnya dari individu-individu yang dia dekati sebagai subjek penelitiannya. Sehingga ada mengikut sertakan nilai-nilai di situ, bagaimana si peneliti sebagai key instrumen atau instrumen kunci dalam paradigma konstruktivisme, untuk kemudian menggali pandangan-pandangan subjek sebagai seorang manusia. Jadi ini adalah paradigma yang paling manusiawi ya dalam penelitian, di mana sebelumnya post positivisme itu sama sekali tidak memandang subjek sebagai manusia. Jadi peneliti harus meletakkan semua perasaannya, semua nilai-nilai yang dia miliki di dalam paradigma post positivisme. Sebaliknya 180 derajat berbeda dari dari post positivisme, paradigma konstruktivisme itu benar-benar menempatkan subjek sebagai manusia. Jadi menggali apa yang tidak kelihatan gitu ya, apa yang tidak kelihatan, karena kadang-kadang apa yang kelihatan itu tidak bisa semerta-merta gitu ya, tiba-tiba lalu bisa dimaknai. Jadi kita harus gali sedalam-dalamnya sebenarnya apa yang disampaikan secara zahir, secara nyata, secara konkret, itu kira-kira apa yang abstrak, yang tidak kelihatan, itu perlu digali secara langsung. Inilah disebut dengan paradigma konstruktivisme, dan metodenya disebut dengan metode kualitatif.